Pernah ngalamin hujan cuma sebentar, tapi dinding rumah bagian dalam udah basah. Biasanya ini kejadian kalau sambungan tembok kita nempel sama tembok tetangga dan posisi tembok rumah kita lebih rendah. Air dari atas tidak terlihat jelas jalur masuknya, tapi perlahan meresap lewat celah sambungan sampai akhirnya cat mengelupas, tembok menjadi lembab, bahkan berjamur. Dan masalahnya, kalau salah nambal, bocornya balik lagi. Di video ini saya tunjukkan cara menambal bocor di sambungan tembok seperti ini, tanpa harus membongkar atap atau struktur bangunan, yang pastinya rumit dan tidak bisa dikerjakan sendiri. Cara ini memang terlihat sepele, tapi kalau langkahnya tidak tepat, bocornya tidak akan benar-benar selesai. Metode ini bukan cuma teori, tapi sudah saya buktikan sendiri, dan hasilnya bisa kamu lihat di video ini. Ini kondisi tembok dapur saya yang mengalami rembes dan kebocoran. Bisa dilihat, catnya sudah ngelupas dan temboknya terasa lembab hingga mulai berjamur. Posisi tembok dapur ini nempel langsung dengan tembok tetangga. Masalahnya, tembok tetangga lebih tinggi, sehingga saat hujan turun, air hujan akan menggenang dan mencari jalan masuk lewat sambungan di antara dua tembok ini. Kalau hujannya deras, airnya bisa sampai meluber ke bagian dalam, bahkan mengalir ke plafon. Coba perhatikan plafon ini, warnanya sudah menguning dan sebagian mulai hancur karena terus terkena air. Sekarang kita lihat kondisinya dari atas. Ini adalah posisi tembok rumah saya yang lebih rendah. Dan ini tembok tetangga yang lebih tinggi. Kita amati sambungannya. Nah, di sini terlihat ada retakan. Dari celah inilah air mulai masuk. Dan jangan salah paham, walaupun retakannya terlihat di satu titik, kita tidak pernah tahu di dalam tembok air itu mengalir ke arah mana saja. Itulah kenapa penanganannya tidak bisa asal ditutup di satu bagian saja. Kenapa sambungan tembok itu sering bocor? Karena tembok dari bangunan yang berbeda pada dasarnya bergerak sendiri-sendiri. Ditambah lagi, posisi rumah kita lebih rendah, sehingga air hujan dari tembok tetangga secara alami mengalir ke arah rumah kita. Untuk kondisi seperti ini, solusi yang tepat adalah menggunakan bahan penambal bocor yang bersifat elastis, yang bisa mengikuti pergerakan tembok dan mengantisipasi retakan ulang di kemudian hari. Kalau bahan yang dipakai terlalu keras dan kaku, biasanya sambungan akan retak lagi dan bocor pun kembali muncul. Sekarang kita masuk ke proses penambalannya. Langkah pertama, area yang akan ditambal harus benar-benar bersih dan kering. Kalau masih ada debu atau kotoran, wajib dibersihkan dulu, supaya bahan penambal yang kita pakai nanti bisa benar-benar menempel maksimal. Kebetulan kondisi tembok saya ini sudah bersih karena semalam hujan deras, jadi sudah kayak dipel sekalian. Kalau permukaannya sudah siap, kita mulai proses penambalan dengan mengoleskan cat pelapis anti bocor.
Selagi masih basah, tempelkan kain kasa di atasnya. Fungsi kain ini untuk penguat, supaya kalau tembok bergerak atau bergeser, lapisan anti bocornya nggak langsung pecah. Tekan pelan-pelan untuk kain kasanya sampai menempel semua. Posisi kain kasa ini menyesuaikan kondisi tembok, tapi intinya dilebihkan ke arah tembok yang lebih tinggi untuk mengantisipasi air yang merembes lewat sela-sela sambungan. Kalau kain kasanya sudah menempel, langsung kita timpa lagi pakai cat waterproofing lapisan yang kedua. Ratakan sampai seluruh kain kasa benar-benar tertutup dan menyatu dengan cat pelapis anti bocor. Di bagian sambungan boleh agak tebal sedikit. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Setelah penambalan selesai, biarkan tambalan benar-benar kering. Usahakan melakukan penambalan saat cuaca panas atau cerah, dan hindari saat mendung atau hujan, karena dikhawatirkan tambalan belum kering tapi sudah terkena air hujan. Kalau ingin hasil yang lebih aman, bisa ditambahkan lapisan ketiga setelah lapisan sebelumnya kering sentuh. Sebagai tips tambahan, khusus untuk rumah yang posisinya lebih rendah dari tetangga, pastikan lapisan anti bocor tidak hanya berhenti di area atap, tapi sedikit dinaikkan ke bagian tembok. Tujuannya sederhana, supaya aliran air dari atas tidak langsung masuk ke sambungan dan dipaksa mengalir melewati permukaan pelapis. Ini kondisi tembok dapur saya setelah dilakukan penambalan. Kebetulan hari ini tepat sehari setelah proses penambalan, hujan turun dengan lebat. Alhamdulillah, sampai saat ini sudah tidak ada lagi kebocoran di area ini. Kedengeran nggak suara hujannya di video? Coba tulis di kolom komentar, kedengeran atau tidak suara hujannya dari rekaman ini. Itulah cara menambal atap bocor di pertemuan tembok dengan kondisi tembok tetangga lebih tinggi dari tembok rumah kita. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe, karena di channel ini akan terus ada video-video seputar perbaikan rumah tangga yang bisa kamu kerjakan sendiri. Dan jangan ragu untuk membagikan video ini ke media sosialmu, supaya teman atau kerabat yang sedang pusing karena atap bocor bisa ikut mendapatkan solusinya. Sebagai salam penutup, sedikit dari kita, sederhana buat kita, bisa jadi itu hal yang sangat bermanfaat buat orang lain. Tetap semangat berbagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.